Sir Zafrullah Khan Sahib radhiyallahu anhu menuturkan, 1 atau 2 tahun kemudian lahirlah almarhum kakak saya yang kedua bernama Rafiq. Ia bahkan lebih tampan dan menawan daripada Zafar. Kakek saya berkata kepada ibu saya, sebelum anak ini mulai bisa berjalan dan dapat berpisah darimu, kamu jangan dulu mengunjungi daerah Data Zedka. Untuk itu, ibu saya tetap di Daska sampai Rafiq hampir berusia 2 tahun. Namun kemudian, kerabat dekat ibu saya meninggal, sehingga ibu terpaksa harus pergi ke Data Zedka untuk bela sungkawa. Kakek menyarankan agar ibu saya tidak membawa Rafiq bersamanya. Namun, ibu saya tidak dapat berpisah dari Rafiq. Dan akhirnya, kakek mengizinkan ibu saya membawa Rafiq dengan syarat kunjungan mereka tidak boleh lebih dari seminggu atau 10 hari. Beberapa hari setelah tiba di daerah Data Zedka, wanita penyihir itu datang lagi dan mengulangi permintaannya. Namun, ia mendapat jawaban yang sama dari ibu saya. Pada kesempatan itu, kakek mendesak ibu saya untuk menuruti tuntutan si penyihir itu dengan berkata, berikan saja apa yang ia minta. Yang dia minta hanya barang bernilai beberapa rupiah saja, kan? Jika kamu tidak mampu, biar kami akan memberikannya. Ibu saya menjawab, Ayah, ini bukanlah perkara beberapa rupiah saja, melainkan merupakan ujian bagi keimanan saya kepada Allah Ta'ala. Apakah saya harus mengakui bahwa kehidupan anak saya ini berada di tangan wanita penyihir ini? Ini merupakan perbuatan syirik yang nyata. Jika Tuhan berkehendak memberinya kehidupan, maka anak saya ini akan tetap hidup. Namun jika Dia tidak berkehendak untuk memberinya kehidupan, tidak akan ada orang lain yang dapat membuatnya tetap hidup. Saya sekali-kali tidak akan memasukkan keimanan saya ke dalam keraguan ini. Apakah anak ini hidup atau mati? 3 atau 4 hari kemudian, ibu saya mendengar dalam mimpinya ada seorang wanita kampung yang tengah meratapi bahwa si penyihir itu telah membunuh anaknya dengan mengambil jantungnya, dan tidak ada yang menyelamatkannya. Seandainya ini menimpa kepada orang yang berkedudukan tinggi, maka si penyihir itu akan diusir dari desa dengan hina. Di dalam mimpi tersebut, ibu saya menegur wanita kampung yang meratap itu dengan mengatakan, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tidak ada campur tangan si penyihir itu sedikit pun. Kejadian yang sama telah menimpa anak saya, tetapi kami sama sekali tidak menyalahkan si penyihir itu. Sir Zafrullah Khan Sahib radhiyallahu anhu menuturkan, ibu saya sering menceritakan, saya melihat dalam mimpi seolah-olah sebuah jendela telah terbuka di satu sisi. Wajah si penyihir itu terlihat di jendela, dan dia berkata kepada saya, kali ini juga, jika kamu dapat membawa pulang anakmu hidup-hidup, anggaplah aku bukan putri seorang khatri, melainkan putri seorang buruh tukang sapu. Mimpi yang mengerikan itu membuat ibu terbangun. Ternyata lentera telah padam. Ibu saya memiliki kebiasaan menyalakan lentera di kamarnya. Beliau berkata, kapanpun si penyihir itu muncul di mimpi saya, selalunya ketika bangun, kamar saya dalam keadaan gelap. Kemudian ibu saya memanggil nenek yang tidur di kamar yang sama. Nenek menyalakan lentera, dan ketika terang, ibu melihat ternyata Rafiq telah muntah mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri. Ibu saya sangat ketakutan karena berpikir bahwa sebetulnya kakek saya tidak mengizinkan ibu saya untuk kemari.
Sekarang jika Rafiq pun wafat seperti halnya kakaknya Zafar, maka kakek tidak akan pernah memaafkan ibu saya. Sehingga kehidupan di Daska akan menjadi kesengsaraan bagi ibu saya. Lalu, ibu memohon kepada nenek agar segera disiapkan kendaraan untuk keberangkatan pulang ke Daska. Saat itu waktu sahur, segera disiapkan 2 kendaraan kuda. Ibu, nenek, dan 2 pelayan berangkat dari daerah itu dengan membawa Rafiq di pangkuan dalam keadaan yang sama. Saat hari mulai terang, ibu melihat Rafiq dalam keadaan benar-benar terkulai dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ibu berkata, "Saya memahami bahwa anak ini tengah berada di nafas terakhirnya.